Shalom, selamat malam. Bapak Ibu, ketika saya kecil, saya pernah mendengar cerita yang kira-kira seperti ini. Ada seorang Kristen yang tinggal di sebuah rumah dan ternyata rumah itu kebanjiran. Tetangga-tetangganya datang kemudian berkata, "Ayo mengungsi bersama kami karena air semakin tinggi." Tetapi orang Kristen ini bilang, "Tidak, saya percaya Tuhan akan datang menyelamatkan." Lalu dia tetap bertahan, air semakin tinggi, dan akhirnya ada petugas yang datang dengan kapal perahu karet. "Ayo Pak, segera naik biar Bapak selamat." "Tidak, saya percaya Tuhan, saya yang akan menyelamatkan." Lalu banjir semakin tinggi dan dia naik ke atas atap karena banjirnya sudah hampir menyentuh atap rumah. Kemudian datanglah helikopter membawa petugas penyelamat dan menawarkan untuk menyelamatkan orang itu. "Ayo Pak, segera naik, ini kami siapkan tangga, Bapak tinggal pegangan saja, maka Bapak akan selamat." Orang Kristen tadi berkata, "Tidak, saya tidak akan ikut kalian, saya percaya Tuhan yang akan menyelamatkan." Dan akhirnya banjir tinggi, rumahnya tenggelam, dan orang Kristen itu mati dan tenggelam. Sesampainya di surga, bahasanya seingat saya begitu sih ya, dia lalu bertemu dengan Tuhan dan protes, "Tuhan, kenapa Engkau tidak menyelamatkan aku? Padahal aku kan sudah beriman bahwa Engkau akan datang." Tuhan menjawab, "Aku sudah 3 kali datang berusaha untuk menyelamatkanmu, tetapi kamu menolak." Cerita itu saya baca atau saya dengar ketika saya masih kecil. Dan ketika saya masih kecil, saya merasa cerita ini biasa aja. Nggak ada yang spesial dengan cerita ini. Ya, hanya sekedar cerita, hanya cerita lalu. Ya, tetapi semakin saya dewasa, semakin saya merenung dan teringat lagi dengan cerita itu, saya berpikir, ya kita orang Kristen terkadang seperti itu. Tuhan itu datang belum tentu dengan segala kemegahan datang dari langit. Memang Tuhan Yesus akan datang sekali lagi, dan itu akan mengakhiri sejarah dunia. Tetapi Tuhan datang itu dengan bentuk-bentuk sederhana. Ketika ada orang yang mengingatkan kita, ada orang yang membantu kita, ada orang yang menguatkan kita, itu salah satu bentuk kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Meskipun orang yang datang itu mungkin bukan orang Kristen, tapi Tuhan bisa memakai orang-orang itu untuk mewakili dirinya, mendatangi kita, membantu kita. Seringkali orang Kristen itu terjebak pada suatu konsep bahwa kalau saya orang Kristen, Tuhan akan membela saya dengan cara yang ajaib. Tidak, belum tentu. Bisa, tentu saja mujizat bukan suatu hal yang mustahil, dan saya percaya masih ada mujizat yang terjadi sampai dengan akhir zaman nanti. Tetapi coba lihat dari hal-hal sederhana. Ketika kita berdoa, meminta kekuatan menghadapi masalah yang mungkin sudah sangat pelik, mungkin yang datang bukan pendeta kita, tapi ada teman lama kita yang datang dan menguatkan. Meskipun dia mungkin bukan orang Kristen, tetapi Tuhan bisa datang memakai apapun dan siapapun untuk melaksanakan kehendaknya. Jangan menutupi diri atau membatasi diri kita bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita yang luar biasa, yang kita harus naikkan dengan suara yang keras atau dengan iman yang besar. Belum tentu. Tuhan bisa menjawab doa kita dengan cara apapun, dan Tuhan menjawab menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak kita. Bapak Ibu, kalau ketika kita beribadah atau berdoa kita merasa Tuhan kok jauh, aduh Tuhan datang gak ya? Ketika kita beribadah atau ketika kita berdoa, percayalah Dia hadir.
dan Dia mengerti semua isi doa yang kita ucapkan kepadanya. Setiap tetesan air mata, setiap kata yang mungkin tidak terucapkan, Tuhan mengerti dan Dia siap untuk membantu. Persoalannya, ketika Tuhan datang dengan bentuk yang lain, apakah kita mengenalinya? Selamat malam, Tuhan memberkati.